Nama gue Ahmad Dega Semara, biasa gue dipanggil Dega. Saya kebetulan di sini sebagai pembimbing Geraha Cipta Kriya. Gue besar di Jakarta. Sebelumnya gue lahir di Jakarta tahun 89. Gue lama di Depok. Kebetulan gue anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Dega, Risang, dan Danan. Kebetulan orang tua gue seneng banget di dunia seni. Dari bokap, dia sebagai dosen di IKJ, nyokap gue juga lulusan IKJ, dia sekarang sebagai desainer kostum. Gue seneng berada di lingkungan mereka. Gue belajar sedikit-sedikit, ngeliat dari orang tua gue, oh begini ya cara bikin kostum tuh kayak gini. Oh ngeliat, oh make up karakter kayak gini ya. Itu gue dibawa ke suasana itu terus sama orang tua gue, ya kan. Terusnya berjalannya waktu, gue seneng lihat mereka berdua berkesenian. Akhirnya gue belajar apa sih yang gue suka. Akhirnya gue pindah sana pindah sini, loncat sana loncat sini gitu kan. Udah bosen sampai 12 kali pindah sekolahan. Pas pengen ketemu lulus dari SMA itu, lulus dari sekolah SMA kan harusnya kan kuliah. Nah, gue nggak mau lanjutin itu gitu. Udah bosen sebenarnya gitu, bosen. Terus gue harus kayak gimana, karena kan sebenarnya kuliah tuh penting gitu kan untuk kedepannya kita, ya kan. Itu kan butuh gelar ya. Nggak tahu lah gue kalau dibilang gelar atau apa. Gue nekat, gue nggak mau. Kenapa gue pengen jadi pekerja seni? Memang karena kembali lagi ya, dari kecil gue udah muter di dunia kesenian. Gue seneng sama keseniannya kebetulan kesenian kriya, dan gue harus pelajarin itu gitu. Gimana dengan cara gue nggak kuliah, dengan cara gue nggak ini, gue harus kayak gimana? Gue harus cari ilmunya dong, ya kan. Akhirnya gue nanya, mungkin ke temennya bokap atau ke temennya nyokap, atau lihat-lihat di kampus ya bokap atau apa gitu. Gue lihat, oh gitu cara bekerja kriya, oh begini gini. Gue pelajarin lagi gitu. Kebetulan gue bisa karena otodidak ya. Kalau menurut gue seni itu bagi gue mengekspresikan kebebasan gue. Jadi gue bisa berkarya, bisa apapun yang gue mau, yang gue sukai gitu. Background dari keluarga, ya kedua orang tua gue mendukung usaha gue untuk bekerja seni. Juga adik-adik gue semuanya ngedukung untuk bekerja seni. Karena adik-adik gue juga pekerja seni semua. Kita keluarga besar dari keluarga kesenian. Pekerjaan yang terbesar yang pernah gue kerjain sebenarnya sih nggak besar-besar banget, cuman mengangkat nama gue itu pengerjaan Mall Vision 2 itu untuk di Senayan, di Plaza Senayan. Gue bikin display sayap 4 biji gitu. Itu sih menurut gue wow banget, karena untuk Walt Disney. GCK itu Geraha Cipta Kriya, tempat berkumpulnya remaja-remaja dan masyarakat sekitar untuk berkerajinan tangan, untuk menunjukkan sebuah karya. Awal mulanya terbentuknya GCK, sebenarnya mulainya tuh bulan Februari tahun kemarin ya, pas mulai adanya virus COVID-19 ini nih. Banyak banget yang di PHK, banyak banget yang kehilangan pekerjaannya karena virus COVID
19 ini gitu. Terus akhirnya kan gue mikir nggak eh, kita nggak bisa kayak gini terus. Gitu. Kita harus berkarya, kita harus nunjukin kalau virus ini tuh bukan apa-apa. Kita bisa berkembang, kita laluin aja semuanya, kita jalanin aja. Kalau anggota dari GCK untuk saat ini masih remaja di sekitar gitu. Eh, tapi ya bebas ya nantinya. Orang-orang luar bisa bergabung di GCK, nggak ada syarat apa-apa kok. Masuk tinggal masuk. Kita juga udah ada tim anggota itu di Padang. Dia udah nunjukin hasil-hasil karyanya dia yang kita ajarin di sini, dia bawa ke Padang. Itu sih. Hasil karya dari anak Geraha Cipta Kriya itu ada kostum karakter yang kita buat sendiri karakternya gitu. Terus juga ada pot mini dari barang-barang tidak layak pakai menjadi yang berharga. Terus juga ada kolam ikan hias, itu dari barang-barang bekas juga semuanya. Terus souvenir apa segala macam dan lain-lain lah. Makanya kalau kawan-kawan yang di luar sana pada pengen ikut gabung di GCK tuh gampang banget sebenarnya. Lu tunjukin, gue pengennya ini, ya kan? Gue pengennya ini, tapi bareng-bareng gue cuman ada ini, ya kita pikirkan. Gitu sebenarnya sih Geraha Cipta Kriya tuh kita memanfaatkan barang-barang yang ada aja lah. Dalam sehari-hari biaya operasional Geraha Cipta Kriya itu udah ada uang kasnya. Jadi setiap kita membuat suatu karya, kita membagi-bagi itu. Misalkan ini jatah penghasilan untuk pembuatnya, ini jatah pemasukan untuk Geraha Cipta Kriya, terusnya ini kasnya dan yang lain-lain gitu. Kita pakai dana ya seputaran Geraha Cipta Kriya aja lah. Target dari Geraha Cipta Kriya itu sebenarnya wadah tempat gitu. Eh, kita pengen berkarya di tempat yang semestinya gitu, nggak bukan di komplek kayak gini gitu. Makanya kita berusaha keras untuk memperbanyak hasil karya untuk menunjukkan karya-karya kita, biar orang-orang bisa ngelihat bahwa Geraha Cipta Kriya itu memang ada niat untuk berkarya. Justru sih mereka pada ngedukung ya, apalagi kan gua terlibat juga nih dalam kegiatan UMKM. Jadi bisa mengangkat sih sebenarnya, kalau menurut gua bisa mengangkat dan mendorong usaha kita juga. Mereka sih tanggapannya positif dan bagus-bagus. Karya-karya yang sudah kita buat ya, rencananya kita kumpulkan karya-karyanya, terus kita adain pameran, baru kita pasarkan. Langkah kedepannya untuk Geraha Cipta Kriya, kita mengumpulkan banyak karya untuk kita pasarkan, kita pamerin untuk masyarakat luas. Sebenarnya kalau untuk acara atau seminar rencana sih udah banyak, cuman belum ada wadahnya aja. Kalau udah ada wadahnya, udah ada tempat, mungkin kita bisa laksanakan. Kalau apresiasi dari pemerintah sih belum ya, kelihatannya sih kurang kalau menurut gua. Apa mungkin karena baru terbentuknya Geraha Cipta Kriya ini, jadi kita belum tahu perkembangannya gitu. Tapi gue sih berharapnya sih bisa dilirik lah. Apakah pemerintah tahu ada kegiatan Geraha Cipta Kriya ini? Kelihatannya sih belum ya, belum terlihat banyak, karena Geraha Cipta Kriya sendiri baru terbentuk belum lama gitu. Tapi kita mengikut sertakan
ke kegiatan UMKM biar lebih ke depannya mungkin ada daya tarik masyarakat lain atau orang dinas terkait yang bisa melihat kegiatan kita. Karya seni, nilai karya seni dihargai dengan harga yang rendah. Sebenarnya sih sakit ya hatinya, cuman karya seni apa dulu kita bisa menempatkan mungkin ya, misalkan kayak souvenir yang ukuran kecil dan dibuat massal, itu mungkin bisa dengan harga dan kualitas yang bisa dikondisikan juga. Cuman kalau untuk karya-karya yang besar dan harus memiliki desain, harus memiliki keahlian yang khusus, itu kalau dihargai dengan harga serendah yang nggak sesuai gitu, berat aja. Harapan gue sih untuk pemerintah sekitar, tolonglah lirik kita pekerja seni ini tolong difasilitaskan, jangan cuman yang diutamakan yang lain. Padahal kita sendiri para pekerja seni ini sebenarnya bisa lebih kreatif lagi kalau memang disupport sama pemerintah sekitar. Itu aja sih. Seni itu eksperimen. Ya, pembinanya gue bilang sih asik ya orangnya, nggak begitu terlalu nyuruh inilah nyuruh itulah. Yang penting lu bisa nantinya keluar dari sini membuat karya. Gue baru bisa buat kayak contohnya lampu hias lah gitu. Harapan gue untuk GCK kedepannya lebih maju dan lebih dipandang oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kesannya menurut gue ya kesannya di sini ya asik aja gitu, banyak apa ya, bikin gue suka bikin karya-karya aja gitu kan, menurut gue unik gitu kan. Gue partisipasi sih di GCK ini ya. Partisipasi dalam hal kayak sesi dokumentasi kayak gitu. Tapi gue suka suka pengen berkecimprung kalau mereka lagi bikin sebuah karya gitu loh. Pas gue ngeliat prinsip awalnya, visi misinya, sebenarnya GCK ini tuh wadah dari semua seni, 7 seni itu gitu loh. GCK ya lu pengen lu menyalurkan ide pikiran lu, ya lu tinggal eksekusi di sini gitu loh, bareng-bareng. Kalau gua orang luar daerah sini, pas gua awal masuk sini sih asik sih anak-anaknya, terbuka banget sama gua. Karena basic gua di video ya, maksudnya di dokumentasi. Jadi mereka kayak, ayo dong bantuin gue juga bantuin dia. Terus gue minta bantuan dia bantuin gue. Asik friend, makanya saling simbiosis mutualisme ya. Bedanya orang-orang itu kayak apa ya, kayak belum nyemplung di wadah seni itu, jadi seakan-akan seni itu tuh jadi dipandang sebelah mata gitu friend. Kalau untuk nggak usah langsung dunia lah, maksudnya sini aja dulu nih. Kalau untuk di daerah Cibinong sekitarnya atau Kabupaten Bogor, GCK ini semoga lebih meluas seninya, nggak cuma Ria doang yang kumpul di sini anak-anaknya, dan anggotanya lebih banyak lagi biar asik dan punya tempat sendiri. Jadi kalau nggak keberisikan gitu kan, terus semoga aja ada yang ngedanain sih, asik gitu loh.
Woi, Siap, Cok. lu ngapain di sini? Siapa sih lu? Lu siapa?